Wow, mini review kali ini gede banget. Salah-salah, artikel ini bisa disangka sebagai daftar film terbaik 2022. Lihat saja film-filmnya. Banyak kontender Oscar. Tahun ini memang dahsyat. Makanya paling tepat kalau juga berakhir dengan membahas film-film yang sama dahsyatnya. Jadi inilah mini review edisi Desember, edisi penutup tahun 2022. Pertama, Decision to Live, You Name It, si kaya dengan si miskin, anak geng satu dengan geng lawannya, vampir dengan mangsanya. Cerita Forbidden Love selalu seksi. Park Chan-wook mendorong ini lebih jauh lagi dengan menghadirkan romansa antara detektif dengan perempuan yang harusnya ia tangkap. Relationship dua karakter sentral inilah yang bikin kita semakin mantap memutuskan untuk nggak live saat menonton Decision to Live. Karena kebayang dong gimana susah dan impossible-nya situasi dua karakter ini untuk selalu bersama. Apa yang si detektif pertaruhkan untuk bersama dengan perempuan yang ia sukai. Dan film ini nggak mau kasih kendor. Semua layer ia isi dengan bobot. Pembahasan soal guilt, obsesi, dinamika rumah tangga dimasukkan oleh Pak Sutradara seolah penyair yang sedang menyempurnakan sajak puisinya dengan rima. Seperti itulah persisnya Decision to Live, sebuah thriller romance yang puitis. Aku sempat mikir film ini kayak berangkat dari anekdot gadis di pemakaman. Itu loh, anekdot yang nyeritain seorang wanita ngelihat cowok ganteng di pemakaman ibunya, lalu beberapa hari kemudian si wanita tersebut membunuh adiknya hanya untuk bertemu lagi dengan si cowok ganteng di pemakaman. Nah, anekdot tersebut dikenal sebagai tes psikopat. Dan persis kayak itulah karakter perempuan love interest detektif di film ini. Aku merasa pembunuhan kedua sengaja ia lakukan karena tahu detektif tinggal di daerah yang sama. Saking cintanya, memang orang bisa melakukan hal yang gila, yang psycho. Bahkan detektif itu juga menyerempet hal yang gak waras saat dia melindungi perempuan yang ia cinta tersebut. Decision to Live bisa sangat berat untuk ditonton karena pilihan-pilihan karakternya tersebut. Juga karena film ini memilih bercerita dengan cara yang not exactly bolak-balik tapi juga gak lurus gitu. Honestly aku sempat bingung juga nontonnya. Tapi inilah salah satu film yang keren tahun ini. Aku berikan 7,5 dari 10 bintang emas untuk Decision to Live. Kedua, Holy Spider. Kesan setelah nonton Holy Spider beneran terasa seperti habis melihat laba-laba. Shock, ngeri, merinding, jijik. Menit-menit awal di build up sebagai proses perjuangan jurnalis perempuan mengungkap kasus pembunuhan berantai PSK di jalanan kota Mashhad. Perjuangan as in di daerah muslim seperti demikian, gerak perempuan seperti Rahimi jelas terbatas. Pertama, perempuan berambut pendek tersebut harus menutup auratnya. Kedua, di sistem yang mengharuskan laki-laki sebagai pemimpin, tentu saja manusia-manusia lelakinya bisa bablas power gitu. Rahimi harus berurusan mulai dari polisi yang balik melecehkan dirinya hingga kekerjaannya yang dipandang sebelah mata bahkan oleh keluarga korban-korban yang sedang ia bantu. Cerita fiksi mungkin akan berakhir happy. Orang yang jahat akan kalah dan heroin kita akan mendapatkan reward. Namun Holy Spider bukanlah fiksi. Sutradara kita mengambil materi asli bukan untuk lantas mengubahnya menjadi dongeng pengantar tidur. Holy Spider benar-benar akan menelisik keadaan di sana, mengangkat pertanyaan kenapa semua itu bisa terjadi, dan kemudian membenturkan Rahimi dengan si pelaku kejahatan. Bagian yang membahas dari sisi pelaku, itulah bagian cerita yang benar-benar bikin kita shock. Gimana si pelaku malah dianggap pahlawan, gimana keluarga pelaku malah bangga terhadap ayahnya. Film ini tidak melakukan itu dengan supaya sengaja dramatis, melainkan justru supaya mengajak kita menelisik apa yang salah dengan society, dengan cara pandang mereka terhadap ajaran agama. Satu momen yang bikin aku percaya film ini dibuat dengan niat yang benar adalah ketika benar-benar memperlihatkan paniknya pelaku ketika istrinya pulang, padahal saat itu di ruang keluarga dia baru saja membungkus mayat korban dengan karpet. Menunjukkan rasa bersalah yang besar sebenarnya. Maka aku berikan 7,5 dari 10 bintang emas untuk Holy Spider. 3 film, wah nyebutnya gimana nih? Triple R, RRR, R. Pokoknya aku paling jarang nonton film India. But when I do, film yang aku tonton karena katanya bagus itu biasanya memang bagus. Termasuk ya karya SS Rajamouli ini. Pikirku aku telah melihat semua. Oh ini cerita dua cowok yang mirip, yang begitu sama namun juga begitu berbeda secara prinsip. Membuat keduanya tuh jadi kayak good friend better enemies yang di build up menuju pertarungan keduanya nanti. Kupikir ya akan berakhir di berantem aja gitu. Namun momen berantem itu ternyata sudah muncul jauh sebelum durasi habis. Ini apalagi yang dibahas?
Naskah film ini benar-benar menuntaskan cerita hingga ke sudut-sudut latarnya. Inilah yang bikin film India kayak Triple R ini begitu megah, begitu besar. Durasi sepanjang itu bukan hanya digunakan untuk adegan-adegan aksi yang panjang, bukan hanya untuk adegan-adegan nari yang konyol. Toh film ini berhasil memasukkan adegan-adegan nari nyanyi menjadi sesuatu kepentingan kultural. Tapi bahasan cerita, durasi sepanjang itu digunakan untuk benar-benar membahas apa yang ingin dibahas. Tapi di film ini, Bim dan Ram itu dibahas tuntas dan bahkan lebih deep oleh film ini dalam sekali duduk. Soal actionnya, film ini nggak ragu untuk jadi over the top, tapi nggak pernah terasa aneh. Action-actionnya nggak masuk akal, tapi karena landasan karakternya begitu kuat, kita jadi no problem nge-suspend our disbelief. Kita menikmati itu semua sebagai rintangan, sebagai kait drama yang harus dikalahkan oleh para karakter. Film ini buktiin kalau jadi over the top nggak mesti harus berarti kehilangan otak dan hati. Makanya aku berikan 7 dari 10 bintang emas untuk RRR. 4, She Said. Nggak beberapa lama setelah nonton Like and Share yang menurutku terlalu gamblang bicara soal numbuhin empati pakai lihat, dengar, dan rasakan, aku menonton film temannya si Ucup ini, si Said. Dan garapan Maria Schrader ini mengkonfirmasi pernyataanku soal empati itu memang nggak harus pakai lihat, cukup dengan dengar dan rasakan. Diangkat dari kisah nyata perihal terungkapnya kasus pelecehan seksual dan abuse yang dilakukan oleh produser Harvey Weinstein kepada aktris-aktris selama beberapa tahun, She Said gambarin perjuangan tim jurnalis untuk meliput kasus tersebut. Kesusahan dan rintangan yang mereka temui sebagian besar datang dari korban yang tidak berani mengaku, yang terikat hukum yang memihak kepada kubu yang lebih powerful. Yang aku suka dari film ini, yang bikin kita inline dengan protagonisnya adalah nggak sekalipun film ini bercerita dengan eksploitatif terhadap korban. Tidak seperti Like and Share yang merasa perlu untuk memperlihatkan adegan diperkosa sampai 2 kali, hanya supaya kita bisa berempati sama karakter korban. She Said nggak sekalipun menampilkan adegan reenactment atau apalah namanya. Spotlight tetap pada cerita korban. Bagaimana yang mendengar itu harus percaya gitu. Karena itulah bukti yang mereka punya. Mendengar itulah satu-satunya cara supaya suara korban sampai ke telinga publik. Tanpa judgement apa-apa. Nah, She Said banyak menggunakan adegan reka ulang, tapi tidak satu pun tindak pelecehan tersebut digambarkan atau dipertontonkan kepada kita. Alhasil film ini jadi lebih powerful, message-nya tersampaikan dengan lebih klasi. Aku berikan 7,5 dari 10 bintang emas untuk She Said. 5, Tar. Sutradara Todd Field berhasil mengecoh banyak orang, termasuk juga aku, karena aku mengira Lydia Tar adalah orang beneran. Aku mengira film ini adalah biopik. Ternyata enggak. Tar is completely fiction. Tapi mengapa banyak orang bisa kemakan promo dan menganggap Tar kisah nyata? Jawabannya simple. Karena Tar, meskipun karakternya ajaib, tapi ceritanya grounded dan permasalahannya juga relevan. Tentang orang yang bisa jatuh dari posisinya hanya karena berita atau sudut pandang yang sepihak. Yang menakjubkan dari Tar adalah film ini bicara semua itu lewat dunia yang gak familiar. Setidaknya buatku. Aku mana paham soal kerjaan konduktor musik, mana ngeh aku soal seni musik klasik, mana open sama soal menyoal sponsorship dan politik untuk sebuah pegelaran konser musik klasik. Namun, directing dan acting yang begitu precise, kita tersedot ke dalam dunia cerita. Sekuen ketika Lydia ngajarin anak muridnya yang gak mau mainin musik dari Bach karena menurut si anak murid itu komposer terkenal tersebut misoginis. Benar-benar akan buka mata kita tentang soal menjadi woke. Kalau kita masih bertanya-tanya gimana caranya misahin seseorang dengan karyanya, maka dialog Lydia pada adegan tersebut bisa dijadikan tutorial. Ya, of course, nyawa Tar ada pada karakter utamanya, ada pada pemerannya, Cate Blanchett. Mannerisms-nya, sedikit keangkuhan, tapi kita bisa melihat kebrilianan karakter ini menguat kuat dari penampilan acting Blanchett. Kita respect pada karakter ini. Dia juga nunjukin range yang luar biasa saat cerita sampai di titik terendah Lydia. Nggak semua momen di film ini memang diniatkan serius dan berat. Justru kebalikannya, film ini tampak berusaha memanusiakan karakter tersebut sehingga kita dapat satu adegan musikal performance yang kocak saat Lydia nyanyi Apartment for Sale. Maka aku berikan 8,5 dari 10 bintang emas untuk Tar. Next, film Banshees of Inisherin. Sepintas, 2 pria dewasa berantem diam-diaman sampai bakar-bakar rumah terdengar seperti sesuatu yang lucu. Ya, sutradara Martin McDonagh juga memang meniatkan hal tersebut sebagai premis yang lucu, sebagai pemantik drama. Tapi aku tidak bisa membawa diriku untuk tertawa, sebab buatku, The Banshees of Inisherin hits too close to home, alias nyaris amat sangat relate sekali.
Nah, film yang di-shot secara cantik ini sungguhlah bicara tentang hal yang tragis. Naskah dan arahannya benar-benar tahu cara menggarap tragedi menjadi komedi dengan efektif. Komedi di sini bukan untuk mengurangi impact tragedinya, melainkan jadi bangunan perspektif yang kokoh. Like, orang memang bisa sekonyol dan sekelas kepala Padraig ketika mereka tiba-tiba diantepin oleh temannya sendiri. Ya kan? Kita seringkali tidak sadar bagaimana orang memandang diri kita. Orang lain mungkin akan memandang kita annoying, too much, atau dull, ya kan? Dan kita seperti Padraig tidak bisa melihat itu sendiri. Kita butuh orang lain untuk ngasih tahu kita. Dan setelah itu kita butuh something yang membantu kita mencerna dan mempercayai hal tersebut. Nah, film ini bekerja dengan tone dan perspektif yang kuat dalam menggambarkan keadaan itu, yang membuatnya lantas menjadi bahasan eksistensi dan mutual respect yang efektif. Seberapa tangguh kita menghadapi penolakan. Makanya salah satu adegan paling keren di film ini adalah saat ada anak muda yang nembak cewek yang lebih tua. Ya kan, scene tersebut udahlah maknanya nyes, tapi juga dimainkan dengan luar biasa oleh Barry Keoghan. Dia ditolak di situ. I feel for everyone in this movie. Aku terhenyak menonton ini. Aku dulu pernah ngejar tanggung jawaban orang juga yang ngedieminku. Seperti Padraig ngejar Kom. Namun baru melalui film inilah aku mengerti apa yang sebenarnya terjadi di situ, terjadi di kejadian itu. Film ini benar-benar hits hard. Sekarang aku jadi pengen bakar rumah. Aku berikan 8,5 untuk The Banshee of Inisherin. 7, film The Big Four. Mungkin kalau aku masih SMP atau lebih muda lagi, aku bakal suka sama action komedi pertama Timo Cahyanto ini. Karena The Big Four adalah film simple with nothing but aksi kocak, karakter ngelawak, dan kata-kata serapah. Yang paling bisa diapresiasi dari film ini adalah dia melepaskan pemain dan karakter mereka dari belenggu jaim. Sehingga kita semua dapat momen-momen gila, mulai dari penjahat jago salsa, Ariel Mermaid joget, hingga ke groundman jatuh cinta sama senjata api. Tambahkan itu semua dengan adegan-adegan aksi yang benar-benar digarap playful, nah jadilah entertainment. Nggak perlu nonton ini pakai otak. Namun film ini harusnya menciptakan kotak sendiri setelah itu. Harus bisa jadi unik juga. Kenapa? Karena to be honest, tahun ini kita sudah dapat film semacam RRR dan Bullet Train. Film-film yang membuktikan bahwa action absurd, action konyol masih bisa dilakukan dengan naskah yang mumpuni. Bahwa entertainment bisa dilakukan tanpa harus ninggalin otak di dalam lemari. Tanpa menciptakan kotaknya sendiri, The Big Four hanya akan jadi batas bawah dari kelompok action absurd tersebut. Memang nyatanya, film ini tidak punya keunikan apa-apa. Plotnya standar, ya kan? Kayak cerita film Hong Kong zaman dulu gitu. Geng seperguruan. Nanti ada kakak seperguruannya jadi jahat gitu kan. Terus development karakternya juga nggak ada, karena ini adalah film yang naskahnya dikembangkan lebih dengan ternyata gitu ketimbang sebuah journey. Terus juga actingnya tuh generic comedy action gitu. Cuma acting Abimana yang mengejutkan, yang range-nya kelihatan. Film ini toh punya modal untuk jadi franchise aksi komedi yang benar-benar gokil. Semoga kalau dilanjutkan nanti, filmnya digarap dengan jauh lebih baik lagi. Aku berikan 4 saja dulu dari 10 bintang emas untuk The Big Four. Terakhir, The Fabelmans. The Fabelmans, terutama dan utama sekali, membuat kita semakin terinspirasi untuk bisa membuat film yang bagus. Secara ini adalah cerita yang diangkat dari keluarga dan masa kecil Spielberg himself. Film ini lebih impactful buatku ketimbang Licorice Pizza dan Belfast, dua film yang juga diangkat dari kisah hidup sutradaranya masing-masing. Dan memang dua film itu jelas-jelas bukan film ecek-ecek. Maka kebayang dong The Fabelmans ini top di atas segalanya, sebagus apa gitu Fabelmans ini. The Fabelmans serasa melampaui keduanya karena storytelling yang amat personal dari Spielberg dapat kita rasakan menguat dari adegan demi adegan. Film dengan keren membuild up kecintaan tokohnya si Sammy terhadap sinema. Awalnya waktu kecil, dia diceritakan takut masuk bioskop. Lalu film memperlihatkan reaksinya yang selalu terbayang adegan kecelakaan kereta api yang ia tonton. Ini kan sebenarnya obsesi. Nah, Spielberg yang paham selangkah tentang bercerita lewat perspektif, menghandle itu semua dengan begitu pure. Ketika gedean dikit, Sammy dibuatnya membuat film cowboy yang diputar untuk teman-teman sekelas. Nah, momen dia menemukan cara untuk ngasih efek ledakan ke pita filmnya, wow, ini momen-momen kayak gini yang aku maksud ketika aku bilang film ini menginspirasi. Dan lantas kita diperlihatkan dengan dramatis gimana film yang dibuat Sammy sukses mempengaruhi, selalu sukses menimbulkan kesan mendalam kepada siapapun yang penontonnya. Semua filmmaker aku yakin juga pengen bisa kayak gitu. Bagian itulah yang digunakan Spielberg untuk memasukkan konflik di sini. Lewat kerjaan si Sammy membuat dan mengedit adegan, si Sammy jadi bisa menyelesaikan urusannya dengan tukang bully di sekolah.
Si Sammy juga pertama kali menyadari ibunya nggak cinta dengan ayahnya. At heart, film ini cukup tragis dengan konflik keluarga. Tapi semua itu diceritakan film ini lewat tutur yang beautiful, lewat acting yang cakep pula. Mulai dari Paul Dano, Seth Rogen, Michelle Williams, cameo David Lynch, serta Gabriel Labelle dan aktor muda lainnya. Spielberg memang masterful dalam ngedirect. Semua visinya seperti mengalir deras ke karakter-karakter. Pokoknya film Fabelmans ini benar-benar film tentang magic of a movie. Aku berikan 8,5 dari 10 bintang emas untuk The Fabelmans. That's all we have for now. Dengan ini rampung sudah reviewku untuk tahun 2022. Nantikan next time akan ada daftar top 8 movies tahun 2022 serta MyDearSeat Awards yang akhirnya aku adain kembali. Nantikan semuanya di mydearseat.com. Kalau yang belum pernah main ke blog, silahkan main ke sana. Jangan lupa juga hit like dan subscribe YouTube ini supaya nggak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kalian bisa juga kunjungi store MyDearSeat di ciptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers. Selamat tahun baru semua. Enjoy cinema.